perjalanan hidup Anda dan saya, saudari-saudaraku terkasih, saya yakini menghantarkan kita sampai kepada penemuan bahwa kita manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ada yang kurang kalau kita hidup seorang diri. Bacaan pertama juga menegaskan penemuan kita itu. Dari kitab Kejadian kita mendengar Tuhan sendiri berkata bahwa manusia tidak baik kalau hidup seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan teman yang sepadan baginya. Mungkin karena penemuan kita dan karena sabda Tuhan dalam kitab Kejadian ini, saudara-saudariku terkasih, dalam hidup ini kita secara sadar senantiasa berusaha untuk menjalin relasi dengan pribadi lain, dengan orang lain. Relasi itu bisa yang bersifat sementara, misalnya pertemanan, bisa juga yang bersifat lebih lama, misalnya persahabatan, atau relasi yang semestinya diidam-idamkan sebagai relasi yang selama-lamanya, relasi dalam keluarga, sebagai suami istri, sebagai sepasang orang yang menjalani hidup bersama. Saudara-saudariku terkasih, jika relasi-relasi manusia yang kita rindukan, kita dambakan itu berjalan dengan semestinya, memang hidup kita terasa lebih berarti. Kalau saya dan Anda punya perasaan, entah itu kegembiraan, kegelisahan, ataupun kecemasan, dan Anda punya teman untuk berbagi, maka perasaan itu akan lebih bermakna bagi Anda, bagi saya. Kita membutuhkan kehadiran teman, membutuhkan kehadiran sahabat. Kita bahkan juga seringkali membutuhkan pasangan hidup. Tetapi saudara-saudariku terkasih, jika kerinduan kita dan sabda Tuhan menegaskan bahwa kita membutuhkan kehadiran orang lain, kita perlu menjalin relasi dalam kehidupan ini. Lalu kenapa dalam kenyataannya kita juga sering melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri bahwa relasi-relasi yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Injil Markus hari ini bahkan kita mendengar orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, bolehkah orang itu bercerai?" Karena apa? Karena persoalan. Saudara-saudariku terkasih, dalam relasi perkawinan, dalam relasi persahabatan, dalam relasi pertemanan, kadang memang ada persoalan. Dan persoalan itu kadang membuat mimpi yang indah akan hidup bersama sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pasangan hidup itu menjadi berantakan. Tak jarang juga menyisakan luka hati. Tak jarang menyebabkan orang jatuh dalam trauma. Saudara-saudariku terkasih, lalu di mana salahnya? Bukankah tadi kita sama-sama melihat sabda Tuhan sendiri mengatakan tak baik kalau orang itu seorang diri? Bukankah dari pengalaman hidup kita juga sering merasakan kita butuh kehadiran orang lain? Tetapi mengapa tak selalu pertemanan, tak selalu persahabatan, tak selalu perkawinan itu berjalan dengan mulus?
Dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, saudara-saudariku terkasih, Tuhan menganugerahkan manusia lain kepada manusia pertama sebagai teman yang setara. Dalam permenungan saya, inilah persoalannya. Kadang kita mau menjalin relasi dengan orang lain agar orang lain itu bisa membantu saya memenuhi keinginan-keinginan saya, mengikuti kehendak-kehendak saya, mengikuti apa yang saya idam-idamkan, saya bayangkan, saya impikan. Ketika orang yang hadir di sebelah kita, baik sebagai teman, sebagai sahabat, maupun sebagai pasangan hidup, memerankan peran seperti itu, mengikuti kemauan kita, terus mungkin kita tidak melihat kehadirannya sebagai persoalan. Tetapi saudara-saudariku terkasih, bukan hanya saya dan Anda, bukan hanya kita sendiri yang punya keinginan dan harapan. Teman kita, sahabat kita, dan juga pasangan hidup kita juga memiliki harapan, impian, keinginan. Ketika keinginan, harapan, impian, dambaan itu tidak lagi klop, seringkali kita lalu merasa ada persoalan. Dalam persoalan seperti itu, kesetaraan seringkali diabaikan. Orang lalu melihat siapa yang lebih penting dalam relasi ini. Dalam pertemanan ini, siapa yang lebih penting, saya atau dia? Kalau saya merasa diri saya lebih penting, maka tak akan segan saya meninggalkan teman saya. Begitu juga dalam persahabatan. Begitu juga dalam perkawinan. Itulah yang seringkali menimbulkan luka hati. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberi inspirasi kepada kita di dalam menjalin relasi. Saat anak-anak kecil mau datang kepada Yesus, murid-murid berusaha mencegahnya. Mengapa? Karena dalam pandangan orang-orang zaman itu, juga para murid, anak kecil itu warga kelas 2. Nggak ada artinya, ngerepotin saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata begitu. Sekecil apapun, karena dia manusia, dia berharga, sama berharganya dengan kamu, sama berharganya dengan saya di mata Allah. Pangkat, derajat, kedudukan, status sosial, atribut-atribut yang lain buat Tuhan bukanlah pembeda. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bersama, tetapi bukan dasar untuk menentukan tinggi rendahnya orang. Karena Tuhan menciptakan kita semua secara setara, sejajar. Manusia kedua diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki supaya bisa diinjak-injak. Bukan juga diambil dari tulang kepala supaya menjadi kepala atau pemimpin, tetapi dari tulang rusuk sebagai pribadi yang sejajar. Saudara-saudariku terkasih, semoga inspirasi yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk merefleksikan segala macam relasi manusiawi yang terjadi di antara kita, baik di dalam keluarga, di dalam persahabatan, maupun di dalam pertemanan. Hanya jika kita menyadari dan menghidupi kesetaraan itu, maka perbedaan bisa kita cari jalan keluarnya. Tetapi jika kesetaraan itu sudah kita abaikan, yang terjadi adalah sikap
saling mau menang sendiri, dan itu yang akan membawa keretakan dan bermuara pada luka hati. Kita tidak ingin itu terjadi di dalam kehidupan siapapun. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi persoalan dalam relasi mereka. Kita berdoa juga bagi mereka yang dalam persahabatan mereka sedang mengalami pergumulan. Juga untuk mereka yang dalam pertemanan mereka sedang mengalami persoalan. Semoga Tuhan membuka hati mereka semua dan memampukan mereka menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sehingga pertemanan, persahabatan, dan jalinan relasi dalam keluarga mereka terpelihara dan menghasilkan buah kebahagiaan bagi kehidupan mereka.